Shalom semuanya, perkenalkan saya Cien Adelina Stumpul dengan NIM 250104010. Di sini saya membuat tugas video untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Pendidikan Karakter Kristen yang diampu oleh Bapak Alki Pirtom Tambunan MTH. Baiklah teman-teman semua, ada sebuah kalimat yang mengatakan, jadikanlah setiap kesempatan sebagai batu loncatan. Jangan pilih-pilih, apa yang bisa dikerjakan, kerjakanlah. Kalimat ini mengandung nilai-nilai pendidikan karakter yang sangat mendasar, yaitu sikap proaktif, tanggung jawab, dan kesiapan untuk belajar dalam segala keadaan. Setiap kesempatan dalam hidup, baik besar ataupun kecil, sesungguhnya adalah sarana pembelajaran yang disediakan Tuhan untuk membentuk pribadi yang lebih baik. Ketika seseorang tidak memilih pekerjaan atau tugas, ia sedang belajar tentang kerendahan hati dan kesediaan untuk taat dalam proses. Pembentukan karakter tidak dapat dipisahkan dari kedisiplinan. Disiplin bukan sekedar aturan ataupun paksaan, melainkan komitmen pribadi untuk terus melakukan hal yang benar secara konsisten. Pasti pembentukan karakter terjadi ketika seseorang mampu bertahan dalam proses. Meskipun hasilnya belum terlihat secara langsung, karakter tidak terbentuk dalam satu hari. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 5 cara utama yang menjadi sarana pembentukan karakter Kristen. Cara yang pertama yaitu berdoa. Doa merupakan sarana utama dan pertama dalam pembentukan karakter Kristen. Melalui doa, seseorang membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Doa bukan hanya sarana untuk menyampaikan permohonan, tetapi juga untuk ruang mendengarkan suara Tuhan dan merenungkan kehendak-Nya. Dalam iman Kristen, pembentukan karakter berakar pada relasi dengan Tuhan. Karakter tidak hanya berfokus pada perilaku lahiriah, tetapi juga pada pembaruan hati dan pikiran. Tujuan utama pembentukan karakter Kristen adalah agar seseorang semakin serupa dengan Kristus dalam sikap, perkataan, dan perbuatan, melainkan melalui proses yang panjang dan berulang. Oleh sebab itu, pembentukan karakter bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan iman, pengetahuan, dan pengalaman hidup seseorang. Dengan doa yang berkesinambungan, hati seseorang dibentuk untuk semakin peka terhadap tuntutan Roh Kudus. Cara yang kedua yaitu puasa. Puasa merupakan bentuk latihan rohani yang melatih pengendalian diri dan fokus kepada Tuhan. Dalam puasa, seseorang belajar menundukkan keinginan jasmani dan memprioritaskan kebutuhan rohani. Puasa dalam tradisi Kristen seperti puasa Daud, puasa Ester, dan puasa Yunus memiliki 3 tujuan yang berbeda-beda, tetapi semuanya mengarah pada pertobatan, penyerahan diri, dan pencarian kehendak Tuhan. Pelaksanaan puasa Kristen harus diawali dengan niat yang benar, disertai dengan persiapan hati, dan diakhiri dengan doa. Melalui puasa, seseorang dibentuk menjadi pribadi yang lebih disiplin, tahan uji, dan tidak dikuasai oleh keinginan duniawi. Cara yang ketiga yaitu persekutuan. Persekutuan dengan sesama orang percaya merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter Kristen. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan relasi. Dalam persekutuan, seseorang belajar untuk hidup dalam kasih, saling menguatkan dan saling menegur dengan penuh tanggung jawab. Karakter seperti empati, kesetiaan, dan saling kerjasama terbentuk melalui interaksi dalam komunitas. Selain itu, persekutuan juga menjadi tempat pembelajaran nilai-nilai Kristen secara praktis. Karena iman tidak hanya diajarkan tetapi juga dihidupi bersama. Cara yang keempat yaitu pelayanan. Pelayanan merupakan implementasi nyata dari iman Kristen. Melalui pelayanan, seseorang belajar mengaplikasikan kasih Kristus dalam kehidupannya sehari-hari. Pelayanan tidak hanya dilakukan di gereja, tetapi juga dalam kehidupan sosial, keluarga, dan masyarakat. Dalam pelayanan, seseorang belajar menggunakan kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kepentingan bersama. Pelayanan melatih sikap rendah hati, karena seseorang melayani bukan untuk mencapai pujian, melainkan untuk memuliakan Tuhan.
Karakter seperti kesabaran, keikhlasan, dan tanggung jawab semakin terasa ketika seseorang setia melayani dalam berbagai situasi. Dan cara yang terakhir, cara yang kelima, yaitu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber kebenaran dan pedoman hidup bagi orang percaya. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur, seseorang dibentuk dalam cara berpikir dan bertindak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan menegur, mengoreksi, dan menguatkan sehingga karakter seseorang terus diperbaharui. Merenungkan firman Tuhan juga menolong seseorang untuk memahami nilai-nilai kerajaan Allah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini membentuk karakter yang berlandaskan kebenaran, kejujuran, kasih. Semakin seseorang hidup dalam firman Tuhan, semakin nyata perubahan karakter yang terjadi dalam pembentukan karakter Kristiani tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Doa, puasa, pelayanan, persekutuan, dan perenungan firman Tuhan membentuk suatu kesatuan proses yang utuh. Jika kelima ini dilakukan secara konsisten dan disiplin, maka seseorang akan dibentuk secara menyeluruh, baik dari secara rohani, moral, maupun sosial. Demikianlah hasil penjabaran saya tentang 5 cara pembentukan karakter. Jika ada kesalahan atau tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.